Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat bermain atau sahabat berawang madu institut dimanapun dan kapanpun berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali hadir dalam kegiatan rutin beruang madu institut yang bernama program Bincang Mingguan Inspiratif. Dan alhamdulillah pada pekan kali ini kita akan ngobrol seputar tentang keilmuan atau keahlian yang tidak semua orang memilikinya. Dan ini menjadi satu hal yang sangat menarik karena kita bisa mengambil pelajaran atau informasi atau pengetahuan langsung kepada pakarnya nih. Nah, alhamdulillah tema kita pada sore hari ini adalah tentang arsitektur. Sebelum kita membahas tema dan kita kemudian menginvite narasumber yang nanti akan membersamai kita, kami kembali menyampaikan rasa duka yang mendalam atas musibah yang dialami atau dihadapi oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semua kekuatan dan kesabaran, khususnya bagi para korban dan keluarganya. Semoga mendapatkan pengganti atau ganti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu doakan kepada saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang menjalani perawatan, khususnya karena kasus COVID-19 yang kita ketahui semakin meningkat ya dari hari ke hari. Semoga para saudara kita ini mendapatkan kekuatan dan kesembuhan. Dan kami juga kembali mengingatkan khususnya diri pribadi agar selalu menaati protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Baik, alhamdulillah rekan-rekan sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan dibersamai oleh Bapak Hatta Mustafa. Beliau adalah seorang pakar atau praktisi ya arsitektur. Beliau juga sebagai dosen dan urban designer yang tentunya ini menjadi satu pengalaman yang sangat berharga khususnya bagi kami pengurus Beruang Madu Institut, dibersamai oleh seorang pakar ya, khususnya di bidang yang ini bidang yang sangat rumit kalau menurut saya. Saya pribadi juga sejujurnya nih kalau boleh cerita, dulu cita-citanya pengen jadi arsitek gitu. Karena dulu pernah punya kesukaan atau hobi menggambar gitu ya. Suka gambar, bikin komik, kemudian ketika ditanya pasti jawabannya arsitek. Apa cita-citanya? Arsitek. Itu sudah jadi cita-cita yang diimpi-impikan gitu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu ya, jalan seseorang itu rahasia ilahi gitu ya, sehingga saat ini bidang yang saya geluti justru adalah perpajakan. Mungkin sahabat-sahabat sekalian bisa membayangkan gimana ceritanya dari arsitek ke perpajakan. Wah, itu ceritanya sangat panjang sekali, membutuhkan waktu mungkin 30-40 tahun ya untuk bercerita. Baik, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita sudah dibersamai oleh Bapak Hatta Mustafa. Saya izin untuk menginvite terlebih dahulu hadir bersama kita untuk bercerita, berbincang-bincang tentang arsitektur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dodong, ini suara saya kedengaran? Kedengaran Pak Hatta, sangat jelas sekali. Alhamdulillah, jelas banget nih. Pak Hatta, mohon izin nih Pak Hatta, saya mungkin untuk mengawali perbincangan kita sore ini nih Pak Hatta ya, kita sejujurnya saya belum pernah ketemu langsung sama Pak Hatta nih, sahabat sekalian. Iya. Jadi baru bertatap muka ini ya di kesempatan kali ini ya Pak Hatta ya. Iya, dan betul. Alhamdulillah kami berterima kasih sekali kepada Pak Hatta yang telah berkenan menjadi untuk voluntary speech dalam program Bincang Mingguan Inspiratif. Sebelum kita berbincang-bincang nih Pak Hatta, saya pengen tanya nih, ada satu pertanyaan nih. Setiap saya ngelihat Pak Hatta tuh ya di sosmednya atau di
profil picture-nya, itu ada satu hal yang khas atau unik, yaitu menggunakan sorban. Jadi saya sampai menyebut Pak Hatta ini adalah arsitek berkalung sorban gitu ya. Nah ini filosofi atau ceritanya gimana Pak Hatta? Boleh berbagi cerita nggak nih untuk keunikan ini? Ya, sebenarnya ini Bang Dodo, saya ada sebenarnya setiap orang punya inspirasi dari mana-mana aja gitu ya. Saya memang kebetulan sangat terinspirasi dari kita harus tahu ya Muzamil Hasrullah. Muzamil ya, itu yang awalnya booming karena jadi imam di ITB, dan saya lihat itu ada sebuah style yang menurut saya mencoba dengan gaya yang lain gitu ya. Tapi karena saya ini orang baru yang merantau, asli saya ini Jambi, Bang Dodo ya. Saya lahir di Jambi, sekolah, kuliahnya di Jogja, terus kerja dan keluarganya di Samarinda. Nah, untuk sebenarnya tujuan saya itu untuk supaya orang tuh lebih cepat mengenal saya gitu, Bang Dodo. Iya, Kalau betul, saya betul. berbeda punya karakter, otomatis orang akan dari jauh pun orang sudah tahu, oh itu saya, walaupun nggak kelihatan gitu ya wajahnya ya, tapi orang akan lebih cepat mengenal, dan itu sangat membantu saya tinggal di tempat yang saya tidak punya keluarga sama sekali gitu, Mas Dodo. Strategi yang bagus banget Pak Hatta untuk berkenalan dengan orang lain, dan strategi itu berhasil gitu ya. Karena saya langsung terpengaruh dan langsung inget gitu. Pokoknya kalau lihat Pak Hatta inget dengan sorbannya. Wah, luar biasa ya. Jadi tadi sahabat sekalian, Pak Hatta sekilas menyampaikan perkenalan kepada kita semua. Beliau lahir dan besar di Jambi, kemudian berkuliah atau menjalani edukasi ya itu di Jogja ya Pak Hatta ya, dan kemudian berkeluarga di Samarinda. Bisa dibilang ini melanglang buana nih Pak Hatta ya, dari Sumatera kemudian ke Jawa, kemudian di Kalimantan gitu. Wah, luar biasa banget. Pastinya akan semakin seru nih kalau kita bincang-bincang terkait tentang bidang yang saat ini digeluti oleh Pak Hatta. Nah Pak Hatta, saya pengen bertanya nih Pak Hatta. Saya tadi nyampein ke para sahabat, saya itu dulu itu punya cita-cita tuh pengen jadi seperti Pak Hatta, yaitu pengen jadi arsitek. Karena saya dulu punya hobi atau kegemaran menggambar gitu ya. Dan saya sempat dulu waktu masih SD kelas 1, kelas 2 itu bikin komik. Ya komiknya itu cuma digambar gitu, kemudian dibukukan sendiri gitu ya, bukan untuk diperjualbelikan, enggak, untuk dinikmati sendiri. Dan ketika ditanya, wah ini pinter gambar nih Bang Dodo, saya kebetulan sulung ya, anak pertama di keluarga saya, makanya panggilan Bang Dodo itu sebenarnya bukan brand, bukan, tetapi memang panggilan dari kecil gitu, dan sampai sekarang pun masih seperti itu. Nah jadi setiap ditanya cita-cita mau jadi apa nih, saya selalu jawab pasti jadi arsitek. Bahkan di biodata, kemudian di profil gitu ya, cita-cita _2 arsitek. Nah, saya akhirnya sekarang ternyata bidang saya itu bukan sebagai arsitek nih Pak Hatta, tapi sebagai orang pajak. Jadi jauh banget gitu ya. Nah, saya jadi penasaran nih Pak Hatta, bagaimana ya perjalanan seseorang itu kemudian akhirnya menjadi arsitek. Pak Hatta boleh bercerita sedikit nih di awal, terutama kepada saya nih Pak Hatta. Silakan Pak Hatta. Iya. Sebenarnya perlu kita tahu dulu ya definisinya dulu ya sebenarnya ya. Definisi arsitek itu apa sih? Gitu. Arsitek itu kan, kalau arsitektur itu ilmunya, kalau arsitek itu orangnya gitu ya. Orang yang berpraktik sebagai arsitek yang mendesain ruang, mendesain gedung, tapi dia juga punya sertifikat yang menjelaskan bahwa dia itu arsitek. Jadi itu dua syarat yang bisa disebut sebagai arsitek itu tadi. Kemudian kenapa bisa jadi arsitek itu, ya awalnya kalau saya sih pribadi ketika rata-rata ya, ini kan sebuah bidang ilmu di perkuliahan. Jadi sejak ketika SMA, tryout itu ya, tryout kita dulu kan ada tryout tuh, mau pilih prodi apa nanti lulus. Nah, salah satu yang menarik buat saya itu adalah arsitektur. Dan waktu itu
teknologi informasi. Entah kenapa gitu ya, tapi yang teknologi informasinya gagal, itu pilihan pertama. Oke, Jadi oke. sama Bang Dodo cita-citanya itu kemana, ternyata Allah menunjukkan jalan yang lain gitu kan. Iya, iya, Jadi mantap. setelah kepilih dapatnya di arsitektur, kemudian itu pun juga tidak semua teman-teman saya itu menjadi arsitek, tidak semua. Karena setelah saya rambat kuliah, itu ada saja pekerjaan-pekerjaan yang tidak kita duga kita akan berbelok kemana, meskipun sarjananya arsitek gitu. Nah, jadi kebetulan untungnya saya ini masih pada jalan yang semestinya gitu ya, Bang Dodo, ya bisa dibilang masih jalan semestinya berkarir sebagai praktisi arsitek, dan ditambah lagi saya juga bidang utama saya ya sebagai dosen arsitektur, sehingga itu menjaga saya untuk tidak kemana-mana, Bang Dodo. Iya, Nanti iya. ada celah mau tambang lagi misalnya atau gimana, itu kan jadi nggak begitu, Bang Dodo. Mm-mm. Oke, oke. Jadi kalau berarti perjalanan untuk menjadi arsitek itu Pak Hatta sejak ini ya Pak ya, sejak SMA ketika keterima di arsitektur itu ya, untuk melanjutkan kuliah di Iya, bidang arsitektur ya. iya. Oke, oke, siap, siap. Dan yang dipelajari itu kalau boleh cerita sedikit nih Pak Hatta, terkait gambar menggambar gitu ya, pastinya terkait dengan gambar menggambar ya, karena kalau tidak salah eh, adik saya itu pun waktu SMK SMA ya, itu di menengah atas itu masuk di SMK kejuruan teknik gambar bangunan. Itu mungkin ada kaitannya kali ya dengan arsitek. Kalau Iya, boleh iya tahu kan? apa yang dipelajari di bidang ini? Iya, kalau yang SMA atau SMK itu sebenarnya SMK itu yang beda ya. SMK gambar, teknik gambar itu adalah cikal bakalnya untuk dia menjadi arsitek sebenarnya. Jadi Oke. itu sudah diproyeksikan sejak SMK. Kan tetapi grade-nya yang berbeda. Jadi kalau SMK itu nanti lulusnya akan mungkin bisa menjadi asistennya asisten arsitek gitu. Jadi asistennya Oh, asisten arsitek. Jadi nanti dia oke. yang akan bekerja di atas laptop untuk membuat produksi gambar gitu. Nah, kalau arsitek sendiri itu ketika di perkuliahan mempelajari ilmu-ilmu yang lebih ke arah konsep rumah itu harus bagaimana sih, tentang cahaya matahari, tentang sirkulasi, bagaimana rumah yang sehat, kemudian juga bagaimana sirkulasi udara itu bisa masuk ke setiap ruangan. Itu kan salah satu kriteria utama untuk sebuah rumah yang sehat. Jadi prinsip-prinsip seperti itu yang dimatangkan dalam dunia perkuliahan. Nah, ketika berbeda lagi dengan dunia kerja sebagai praktisi arsitek, bahwa bagaimana menerjemahkan prinsip-prinsipnya tadi itu ke dalam produk gambar. Gambar ini nantilah yang akan diberikan kepada kepala tukang. Jadi si owner nanti, si yang punya uang nanti ya, meminta arsitek membuatkan gambar, si owner nanti tinggal mengasih gambarnya ke kepala tukang. Ini loh, tolong buatkan. Sudah, kepala tukangnya bisa jalan sendiri dengan gambar tadi, tanpa perlu tanya-tanya lagi, ini bagaimana ya, bagus maunya pakai material apa, yang nggak ada. Semuanya di gambar tadi sudah lengkap. Jadi ada transformasi antara ilmu yang dipelajari hingga menjadikannya sebuah dalam bentuk gambar kerja, misalnya gambar kerja kalau kami itu, Bang Dodo. Atau gambar IMB, Oke. kalau kita minimal gambar IMB gitu ya, minimal gambar Mm-mm. IMB. Kalau gambar kerja itu lebih lengkap lagi. Oh, oke, oke. Penjelasannya sangat jelas sekali nih Pak Hatta. Kalau saya apa ya, sedikit cerita. Jadi di Balikpapan ya, khususnya kalau saya tinggal di Balikpapan dan kemungkinan Samarinda juga sama. Itu salah satu kegiatan usaha yang eh, selalu bertumbuh ya dari tahun ke tahun. Itu salah satunya adalah jasa konstruksi. Nah, kalau dilihat dari kegiatan jasa konstruksi ini, salah satunya dia ada tiga tuh Pak Hatta. Jadi ada sebagai konsultan gitu ya, kemudian yang kedua adalah pelaksananya, dan yang ketiga adalah pengawasnya. Kalau boleh tahu nih,
arsitek ini juga pastinya akan banyak bermain ya di sini di kegiatan usaha konstruksi ini ya Pak Hatta ya. Iya, iya betul Bang Dodo. Oke, di Ah, terutama di konsultan dan pengawasnya kemungkinan ya paling banyak ya. iya, jadi ada pihak yang pertama itu owner yang punya dana gitu ya, atau yang punya Hmm. kegiatan. Kemudian arsitek ini lebih ke perencananya, yang buat gambar tadi saya bilang. Kemudian Oke. ketika dibangun, itu yang membangun namanya kontraktor. Yang membangun namanya kontraktor, yang punya tukang, yang punya datangkan material, itu kontraktor. Nah, ketika pembangunan, kadang-kadang diperlukan pengawasan supaya sama nih antara gambar yang tadi direncanakan dengan yang dibangun gitu. Karena kadang-kadang Oke. itu bisa beda gitu kan. Si pengawas tadi tujuannya bisa mungkin sama gitu. Tapi kalau diperlukan, itu untuk proyek-proyek yang besar seperti proyek pemerintah, terutama yang pakai-pakai uang rakyat, tentu ya, itu banyak Betul. ya gitu kan. Nah, itu pakai namanya konsultan pengawas atau supervisi. Jadi kalau arsitek itu lebih banyak terlibat di perencanaannya tadi. Dan bisa jadi juga double ke pengawasnya. Jadi dia pengen dia rencanakan dan dia awasi supaya ini sama juga. Gitu Bang Dodo. Siap-siap. Berarti memang sertifikasi ini sangat dibutuhkan sekali ya di bidang ini ya Pak Hatta ya. Iya, Kalau boleh sertifikasi. tahu sertifikasi apa saja Pak Hatta di arsitektur ini? Kalau yang utamanya itu sertifikat keahlian arsitek itu Bang Dodo. Kalau nanti akan berubah namanya STRA, sertifikat tanda registrasi arsitek. Itu mirip sama SIP-nya dokter Bang Dodo. Mirip Oh, sama oke SIP. oke. Nanti arahnya akan ke sana karena arsitek ini sudah ada undang-undang yang melindunginya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang arsitek. Sudah ada itu. Saya tinggal menunggu turunannya, nanti ada Perpu dan lain-lain. Nanti akan lama-lama arahnya akan keluar seperti itu. Ini loh, saya punya SIP-nya. Kalau cara di dokter kan ada SIP-nya. Nanti ada pelang namanya di depan rumah. Bisa jadi seperti itu akan arahnya, Bang Beda. Jadi tidak Oh, semua orang bisa membuat gambar, eh, tidak semua orang bisa membuat gambar tertentu gitu Pak. Jadi supaya ada pengawasannya dan ada pengendaliannya, ada tanggung jawabnya juga. oh, siap-siap. Alhamdulillah ini eh, tergambar sekali ya ininya prosesnya untuk mendapatkan apa namanya keahlian sebagai arsitek ini nih Pak Hatta. Terima kasih banyak penjelasan terkait tentang hal ini. Nah, sekarang ini nih Pak Hatta saya pengen bertanya juga nih terkait tentang bidang arsitektur ini. Ini sudah masuk ke tema nih Pak Hatta. Jadi kalau bisa dibilang kan untuk membangun sebuah gedung, ya baik itu rumah maupun peruntukan yang lain ya, misalnya rumah ibadah atau sekolah dan lain-lain, tentunya ini membutuhkan penghitungan atau perencanaan seperti yang tadi Pak Hatta sampaikan yang tepat. Karena gedung ini kan akan digunakan sebagai tempat perlindungan gitu ya, sebagai tempat tinggal, sebagai tempat yang membuat kita itu aman dan nyaman gitu. Tentunya ini membutuhkan satu perencanaan yang harus betul-betul matang gitu ya, karena kan kita tahu bahwa yang namanya terutama rumah ya, rumah itu kan kebutuhan dasar kita gitu ya, kebutuhan utama kita. Nah, sebanding dengan yang mungkin kita sudah pernah lihat ya fenomena-fenomena yang ada, misalnya mohon maaf nauzubillah min zalik nih, kita tidak ingin kejadian ini, misalnya longsor gitu, kemudian apa namanya ambruk gitu dan lain-lain. Nah, ini pasti sangat berkaitan sekali dengan yang namanya kegiatan perencanaan di bidang arsitektur ini. Nah, menurut Pak Hatta nih atau sebagai seorang praktisi arsitek, kira-kira nih bagi kami masyarakat umum apa sih yang harus dilakukan ketika kita menghadapi situasi-situasi yang seperti tadi saya ceritakan gitu. Sebagai praktisi arsitek, ada nggak kira-kira yang bisa membuat kita lebih mudah, yang tentunya tidak hanya mudah ya, tetapi juga
murah nih Pak Hatta? Mungkin bisa sedikit cerita nih. Iya, jadi sebenarnya ini stigma buruk sebenarnya Bang Dodo ya terhadap arsitek, jasa arsitek ini. Karena masyarakat tuh menilainya apa sih, cuma gambar di atas kertas gitu loh. Kemudian stigmanya sudah mahal lah gitu ya. Rumah itu mahal, seolah-olah apa pakai jasa arsitek itu pakai nama-namain biaya aja, mending uangnya dipakai memang untuk beli material gitu ya. Padahal sebenarnya kadar mahalnya itu nanti perlu diketahui juga sebenarnya ya. Mahalnya seberapa sih gitu kan. Apakah buat seorang yang ingin bangun rumah itu 10 juta itu mahal gitu ya. Ataukah 200 juta baru dibilang mahal gitu ya. Kemudian mengenai tentang struktur tadi ya. Sebetulnya ada pertanyaan nih Bang Dodo. Kalau nggak salah pertanyaan atau arsitek sama sipil. Nah, itu kalau sipil itu lebih ke strukturnya itu ya, strukturnya. Kebetulan di tempat saya ngajar ini ada juga D3 Teknik Sipil Bangunan. Itu lebih ke strukturnya. Struktur itu mungkin kita tahu ya, pondasi, kemudian tiangnya. Kalau kami bahasanya kolom, tiang kolom, slope, ada baloknya, ada ring bulk, ada atap. Itu struktur-strukturnya yang dipelajari di lebih kekuatannya itu dipelajari di sipil, kekuatannya. Sementara di arsitektur juga ada sih kekuatannya, tapi standar saja, lebih ke arah bagaimana merasakan ruang-ruang yang ada. Jadi tetap kami pelajari juga di bidang arsitektur Bang Dodo, bagaimana supaya rumah itu. Saya pernah di tahun 2006 ketika saya gempa di Jogja, ya di Bantul, itu mungkin kita tidak bisa bandingkan dengan yang sekarang ya, karena belum banyak berita di TV, belum banyak diulas, saya nggak tahu seberapa parah. Kalau di Bandung waktu itu betul-betul rata semua, karena ya rumah-rumah di sana itu ternyata tiangnya itu tidak pakai beton bertulang Bang Dodo. Jadi hanya bata aja yang di flip gitu ya. Jadi ya bata aja disusun. Jadi ketika ada gempa ya rata, betul-betul rata dengan tanah Bang Dodo. Jadi atapnya betul-betul hancur gitu ya. Nah, itu salah satu edukasi tentang pentingnya struktur dalam sebuah rumah. Apalagi kalau longsor dan lain-lain, memang di dalam perencanaan, kalau didesain oleh arsitek pasti akan lebih dahulu mengutamakan mengamankan lahannya, baru dia memikirkan bangunannya. Gitu. Jadi kalau di lahannya miring, lahannya itu dibuat dulu ciringnya, turisnya. Setelah itu baru didesain rumahnya. Bukan mendesain rumah dulu baru dipasang fondasinya atau turapnya gitu ya. Bukan begitu. Terbalik. Jadi gitu Bang Dodo. Jadi di arsitektur juga dipelajari dan sangat dipentingkan tentang kekuatan struktur rumah bangunan tadi. Oke. Bisa dibilang dengan perencanaan ini justru kita bisa mungkin lebih tepat ya Pak Hatta ya. Artinya ketika membutuhkan material berapa, kemudian biayanya pun akhirnya ya kemudian terpengaruh dari perencanaan tadi. Ya bisa dibilang mungkin bisa lebih murah, artinya bangunan lebih kuat gitu ya, tahan lama, terutama kan itu ya yang diinginkan ya Pak Hatta ya, berdiri tegak, tahan lama itu kan ya, maksudnya yang tidak mudah rusak ya. Oke. Ya berarti memang terkait dengan perencanaan. Tentang ini Bang Dodo tadi mengenai biaya ya masih semua saya sambung ini. Ini saya ada, kalau kita bangun tanpa arsitek gitu. Tanpa arsitek ya, rata-rata kan orang bangun tanpa arsitek ya. Yang pertama itu budgetnya nggak terkontrol, karena kita kan nggak ternyata sudah habis 100 juta gitu misalnya ya, baru jadi ternyata sampai dindingnya aja, belum atapnya. Begitu sampai atapnya ternyata sudah habis 150 juta, belum lagi keramiknya atau pengecatannya. Jadi nggak tahu kontrolnya gitu Bang Dodo. Kemudian setelah dibangun baru ngerasa itu kok hasilnya biasa-biasa aja ya gitu ya. Nah kemudian setelah selesai dibangun muncul masalah, misalnya salurannya mampet,
Atau Mm-mm. misalnya eh, masak kok asapnya lari ke ruang tamu ya gitu. Nah, Mm-mm. atau misalnya ketika kamar mandi terus kok kedengaran ya orang lagi di kamar mandi sampai ke ruang tamu. Nah, hal-hal seperti itu yang muncul masalahnya karena tidak didesain oleh yang benar-benar memahami tentang pola pola ruang dalam rumah gitu Bang Dodo. Nah, nanti ketika mau direnovasi, biayanya jauh lebih mahal lagi karena ya tentu ibaratnya rumah ini sudah ada tiangnya, slope-nya semua sudah ada, dindingnya, mau dibongkar mengganggu aktivitas di rumah, kemudian setelah dibongkar biaya lagi, mau tambah ke sana lagi, struktur lagi, nah itu Bang Dodo. Dan inilah Mm. standarnya itu di tangan Bang Dodo. Nah itu ya sebenarnya kenapa sebenarnya perlu kita edukasi ya masyarakat bahwa penting sekali menggunakan yang arsitek. Mengenai biaya dan lain-lain itu arsitek pasti akan menyesuaikan. Pasti akan menyesuaikan. Berapa sih budgetnya dari seseorang itu bisa berkonsultasi itu kan enaknya Bang Dodo. Ya, Oke, oke. Terima kasih Pak Hatta penjelasannya terkait budgeting biaya ya, dan sekaligus menunjukkan apa ya, eh, arsitek ini punya peluang untuk memberikan manfaat jangka panjang yang luar biasa ya Pak Hatta ya. Artinya semangat arsitek ini kalau saya lihat dari penjelasan Pak Hatta tadi, ternyata semangatnya tidak hanya mohon maaf dalam rangka melaksanakan pekerjaannya mencari nafkah, tetapi lebih dari itu dia memberikan apa namanya, bukan, kalau jaminan sih bukan jaminan juga, tetapi bagaimana keahlian yang dia miliki itu memberikan kebermanfaatan yang jangka panjang demi keamanan dan kenyamanan eh, orang yang membangun rumah seperti itu ya Pak Hatta ya. iya, Masya Allah, ini betul luar sekali Bang biasa Dodo. sekali nih. Iya, iya, jadi Karena rumah itu sang kan untuk masa depan Bang Dodo ya. iya, betul betul. Apa namanya, rumahku surgaku Pak Hatta. Ya kan, kalau Surgaku kita ya. kemana-mana melanglang buana, pasti ujung-ujungnya pasti pengen pulang gitu ya, pengen pulang ke rumah. Nah, makanya pastikan rumah yang ada ini menjadi rumah yang nyaman buat kita, dan ini menjadi bahan masukan nih, terutama buat masyarakat umum, dan terutama kami pengurus Beruang Madu Institute yang menyelenggarakan kegiatan bincang ini dalam apa namanya, punya rumah itu kalau bisa direncanakan sebaik mungkin agar rumahnya kokoh, terbangun, dan aman serta nyaman. Baik, Pak Hatta, sebelum kita lanjutkan lagi untuk berbincang, kita coba sapa dulu sahabat-sahabat Beruang Madu Institute yang sudah hadir nih Pak Hatta. Ini Ya, tadi kalau kita lihat tadi sudah ada 40-an yang hadir nih Pak Hatta. Memang yang aktif, karena kalau live IG ini kan keluar masuk gitu ya, jadi tidak tapi nanti masuk lagi biasanya gitu. Nah, ini oh ada gitu mungkin ya. ada teman-temannya Pak Hatta di sini nih kayaknya nih, Pak, misalnya Pak Wahyullah Ombang. Nah, ini Pak Hatta mungkin kenal ya. Iya, iya, iya. Nah, beliau menyampaikan testimoninya nih, salah satu arsitek keren Kaltim adalah arsitek Hatta MAP. Masya Allah, yang luar biasa nih, Senior saya itu. diakui. Ya, ini beliau juga menyampaikan bahwa dunia arsitek semakin berkembang. Nicholas Saputra adalah aktor arsitek, Tulus adalah singer arsitek. Semua memberi warna di profesi yang digelutnya. Ya, sepakat nih, Betul saya sekali setuju. Bang Dodo. Betul-betul, saya setuju nih. Nah, ini ada yang bertanya nih Pak Hatta dari akun Swastaki. Ini beliau adalah dokter Pak Hatta, dokter gigi, dan Ibu Dokter Taki ini termasuk kontributor dari Beruang Madu Institute juga nih Pak Hatta. Ini beliau bergabung bersama Kalau kita dan bertanya nih, kalau kita beli rumah di perumahan itu kan rumahnya sudah jadi. Nah, kalau mau direnovasi, apakah bangunan aslinya akan banyak dirombak
Nah, ini pertanyaan yang bagus nih Pak Hatta. Kita kan biasanya Ya, beli rumah di perumahan udah jadi nih gitu ya. Nah, menurut Pak Hatta gimana nih terkait dengan pertanyaan ini? iya, itu ibu ya Bang Dodo ya. Iya, betul, Ibu Dokter Taki. Ibu dokter, ini jadi kalau di perumahan kan memang bangunannya sudah jadi ya. Dan biasanya di rumah itu kan ada yang modelnya gandeng. Kalau gandeng itu agak berat mau renovasi itu, Bu ya. Tapi kalau diberikan space coupling yang mungkin nempelnya cuma satu sisi itu bisa bisa banget direnovasi. Tinggal kita perlu tahu bahwa kalau renovasi itu pertama harus ada persetujuan sama pemilik perumahannya dulu itu, Bu. Saya pernah beberapa kali perumahan ada yang tidak boleh dirubah depannya, Bu. Ada. Contohnya kalau di Samarinda ini, Taman Sari Grand Samarinda, itu depannya nggak boleh dirubah. Belakangnya boleh, mau 2 lantai boleh, mau full sampai halaman belakang silakan. Tapi depannya nggak boleh dirubah. Kemudian di perumahan di Balikpapan juga dekat rumah saya di Grianureka itu juga persyaratannya di bagian depannya pintu masuk ada pilar 2 itu nggak boleh dirubah, sisanya boleh dirubah. Itu juga perlu diketahui sebenarnya ya. Jadi ketika pembeli pasti sudah diinfokan dulu sama developernya. Nah kalau mau direnovasi, tentunya ya renovasi itu kan kadang kalau orang suka renovasi nih Ibu ya, biasanya renovasi nggak cuma sekali. Itu pentingnya kalau kita bertanya atau berkonsultasi dulu sama arsitek. Karena kalau mau renovasi pasti kita punya budgetnya kan. Misalnya saya punya budget 100 juta nih mau renovasi, mau tambah kamar 2 misalnya. Oke, kita jalankan gitu ya. Nah nanti jangan sampai 3 tahun lagi mau renovasi lagi gitu, tapi nggak siap. Jadinya ketika mau nambah 2 kamar ini aja, atapnya udah dibongkar kan pemiliknya sudah tinggal dulu, harus ngungsi dulu. Nah jadi kita harus dengan adanya jasa arsitek tadi, kita bisa mensiasati rumah tumbuh istilahnya itu, Bu. Jadi kalau memang tahun ini mau renovasi tambah 2 kamar, oke nanti rencananya kapan lagi mau ngapain lagi, misalnya mau tambah ruang musola sama kamar tamu misalnya. Itu sudah disiapkan model bangunannya sehingga ketika dia dirombak nanti tidak perlu terlalu banyak membongkar gitu ya, Bu. Jadi bisa dirombak, tidak banyak dirombak sebenarnya, tergantung lagi dari model bangunannya. Kalau dirasa bangunan itu sudah ngunci, misalnya ngunci itu ibaratnya kamar tidurnya sudah nempel ke sana semua, itu sudah ngunci, jadi nggak bisa kebuka ke sana lagi. Itu tentu kalau mau pengen ruangannya tambah banyak, lebih baik dirombak semua. Tapi kalau rata-rata sih pasti yang ruangan utama, ruang tamu, ruang keluarga itu ada di tengah, sehingga kemungkinan untuk merombak itu tidak jadi masalah sebenarnya. Oh, oke. Ya, kalau untuk renovasi pasti bisa ketika kita lihat ininya ya Pak Hatta ya, strukturnya, kemudian melihat situasi yang ada di rumah itu. Contohnya tadi misalnya ada beberapa perumahan yang tidak memperbolehkan untuk merubah bagian depan rumah. Mungkin itu menjadi ciri khas mereka, mungkin yang tidak boleh semerta-merta kita merubah gitu ya. Tapi kalau boleh berpendapat nih, sebenarnya saya pribadi kalau ada peraturan kayak gitu protes nih Pak Hatta, karena kan itu rumah sudah punya saya gitu kan. Kenapa saya nggak boleh? Itu emang ada ininya ya, emang ada apa payung hukumnya ya Pak Hatta yang kayak gitu tuh ya. Saya mengalami sendiri itu Bang Dodo, saya tanda tangan PPJB-nya. PPJB itu apa ya? Perjanjian jual beli lah gitu ya. Betul. Di atas materai ada poinnya di sana, tidak merubah tampak depan Bang Dodo. Oh gitu, memang udah iya diatur di PPJB ya, benar. Iya, dan kadang-kadang kita tanda tangan PPJB itu kan ya nggak baca semua ya, jujur aja ya, nggak kita baca semua gitu. Tahu-tahu oh ada pasal ini sekalinya, aduh, baru nyadar gitu ya.
Oke, terima kasih Pak Hatta. Ini komen dari Bu Dokter menyampaikan terima kasih, jelas sekali jawabannya. Nah, ini ada lagi nih Pak Hatta yang bertanya. Ini sebenarnya pertanyaan ini mau saya tanyakan juga gitu untuk jadi pertanyaan gong lah ya. Disampaikan oleh Ibu Endah, Ibu Endah. Beliau bertanya, kalau gambar rumah dan perencanaannya, berapakah kira-kira budget untuk jasa arsiteknya? Nah, ini Pak Hatta, ini kita sudah bicara tentang ini nih, budget ya, mungkin ada pasarannya mungkin ya, harga pasarnya ya gitu ya Pak Hatta ya. Iya. Silakan, Pak Hatta. Uh, jadi Bang Dodo, sebelumnya saya mau cerita sedikit ini Bang Dodo ya. Nanti kalau kita pakai jasa arsitek itu bisa 4C. Kalau saya ngomongnya 4C itu Bang Dodo. Bisa konsultasi dulu. Iya, bisa konsultasi dulu. Jadi konsultasi itu tentunya belum ada biayanya Bang Dodo ya, konsultasi ya. Kemudian bisa mengedukasi. Jadi semua keinginan klien nanti, keinginan ibu bapak semua itu bisa diterjemahkan dan bisa diluruskan kalau ada yang keinginan yang nanti berdampak buruk ke depannya Bang Dodo. Contohnya saya baru aja nih akan dapat proyek itu ya, ada yang ingin bangun rumah 3 lantai tapi antar lantainya itu 6 meter tingginya Bang Dodo. Itu sudah kayak tingginya masjid gitu ya. Jadi itu nanti mau ganti lampu yang putus saja harus pakai tangga 2 tingkat. Itu akan diedukasi oleh arsiteknya dengan pendekatan yang benar. Kemudian keuntungannya lagi bisa simulasi. Jadi ibu bapak semua bisa tahu sebelum keluar biaya yang besar untuk beli material, sudah tahu nih akan jadi seperti apa bangunannya gitu. Jadi sudah dapat di depan dulu gambarannya. Kemudian terakhir bisa visualisasi, bahkan sampai ke video animasinya pun bisa. Jadi ada 4C itu keuntungannya. Kemudian ini tentang biaya nih Bang Dodo ya, kembali ke biaya. Ada aturannya ini Bang Dodo. Biaya jasa itu yang pertama itu di bawah payung hukumnya Ikatan Arsitek Indonesia menggunakan persentase sesuai nih Ibu ya. Nah aturannya itu begini, ini dari Ikatan Arsitek Indonesia. Nah kalau rumah yang kelihatan itu ya, yang sebelah kiri ini itu kurang dari 200 juta ya, anggaplah rumahnya kurang dari 200 juta gitu ya, biaya bangunnya. Mungkin tipe 45 lah kira-kira ya, tipe 45. Kemudian itu akan kena di kriteria bangunan yang ini yang biayanya 8%. Itu menurut aturannya Bang Dodo. Menurut aturannya. Jadi kalau kira-kira 8% kali 200 juta itu di arsiteknya 16 juta ya. Bang Dodo. Ya, 16 juta. Tapi banyak yang bilang mahal ya. Nggak tahu. Ini kembali lagi, mahal murahnya itu tergantung. Kalau kita menilai rumah itu sebagai rumahku, istanaku, akan aku gunakan sepanjang hidup dan aku pengennya nyaman seumur hidup tinggal di sana, tentunya mengeluarkan 16 juta dan kemudian mengeluarkan 200 juta untuk biaya tukang dan materialnya, tapi selama hidup akan nyaman, itu bukan 16 juta tadi, bukan apa-apa begitu Bang Dodo. Iya, betul. Setuju saya, Pak. Itu dia. Kemudian ada lagi yang menggunakan persentase di bawah aturan asosiasi, Bang Dodo. Ada lagi. Kalau tadi 8% Bang Dodo ya. Ada yang 5%, ada yang 3%, bahkan ada yang 0,5% ada juga Bang Dodo. Tergantung dari level orangnya, Ibu. Kalau jam terbangnya sudah banyak, pasti dia akan naik harga biayanya. Tapi kalau yang baru lulus sekolah, kemudian dimintain gambar, tentunya kita jadi gambling juga, tapi tidak masalah, tergantung kita kan ada harga, ada rupa begitu Bang Dodo ya. Kemudian ada lagi yang menggunakan hitungan per meter persegi. Ini contoh aja Bang Dodo ya, 100.000 per meter persegi. Contoh aja. Jadi kalau rumah tipe 60 misalnya tanahnya 100, atau tanahnya 8 kali 15, 90 tuh, 60-nya dipakai untuk rumah, maka fee-nya kan 100 kali 60, jadi 6 juta. Oh, iya.
Nah, kira-kira untuk bangun tipe 60 mengeluarkan fee 6 juta, kira-kira mahal atau tidak? Gitu. Itu kembali lagi mahal atau tidak di persepsi kita masing-masing. Sementara kalau biaya bangunan sendiri, itu biasanya 4 juta atau 3,5 sampai 4 juta lah kotornya per meter. Kalau mau bangun rumah tipe 60 ini, butuh kira-kira 240 juta. Sementara untuk fee-nya 6 juta. Itu saya yakin uh, reasonable lah kira-kira. Tapi ini hanya contoh Bang Dede. Kalau Iya, yang benar itu menggunakan aturan asosiasi yang tadi, yang 8% tadi. iya Ya, betul. begitu. Siap-siap. Makasih banyak nih Pak Hatta. Kalau dilihat dari simulasi tadi, bener ya berarti Pak Hatta ya biaya untuk bangun rumah itu lebih, maksudnya kalau kita pengen punya rumah itu lebih murah bangun sendiri ya Pak ya ketimbang beli di developer gitu. Ini intermezzo aja sih, tanya intermezzo. Bener ya Pak Hatta ya? Saya menyesal beli KPR kemarin Pak Bang Dodo. Saya beli rumah tipe 45 itu kalau di total Bang Dodo kalau lunas itu 550 juta Bang Dodo. Kalau Betul lunas betul. nanti dan baru akan lunas 8 tahun lagi. Kalau saya lunasin saya apa posisinya lebih baik ke over kredit sebenarnya ya dibandingkan kalau saya lunasin. Karena kalau saya lunasin cukup 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 besar kan perbedaannya. Jadi memang betul Bang Dodo. Kalau beli di developer memang jauh lebih mahal. Kenapa? Ya karena mereka menyediakan jasa KPR tadi. Tapi kalau beli cash tadi di uh, rumah yang contoh saja rumah yang saya beli itu kira-kira waktu itu 320 juta, 325 juta. Sementara kalau perhitungan saya itu bisa dibangun tanahnya sekitar 100 juta, bangunannya mungkin 100 juta juga. Jadi selisih 125 jutaan itu Bang Dodong. Bedanya memang Oke. kita nggak mikir-mikir ya. Kita nggak mikir Iya, iya, cari tukang, mikir cari material, kita nggak mikir ngurus notaris dan lain-lain. betul betul ya. Apa namanya? Ya ada harga ada rupa ya Pak Hatta ya. Benar sekali. Iya iya benar-benar ya. Jadi salah satu kesimpulan nih dari obrolan kita itu intinya jangan sampai nanti sadarnya belakangan atau menyesalnya belakangan, karena kalau di awal itu namanya pendaftaran Pak Hatta. Iya. Iya iya. Oke oke baik. Kita coba bertanya lagi. Kita coba lihat lagi di kolom komen nih Pak Hatta. Tadi Ibu Endah sudah terjawab ya Bu Endah, alhamdulillah. Kemudian ini nih Pak Hatta ada pertanyaan, kira-kira berapa ya jasa fee arsitek untuk desain rumah tinggal? Oke, itu tadi kira-kira tadi kayaknya sudah tergambar ya tadi ya di situ ya. Tapi nanti mungkin bisa disampaikan lagi. Nah, sekaligus nih tips dan trik memilih arsitek rumah. Menurut Pak Hatta nih, silahkan Pak Hatta. Iya. Terima kasih pertanyaannya Pak Wayula. Ini senior saya yang sudah lebih jauh ilmunya dibanding saya ya. Tapi untuk masyarakat luas ini penting sekali sebenarnya. Pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana tips dan trik memilih arsitek rumah? Kalau yang tadi si arsitek untuk desain rumah tinggal sudah tergambar, bahkan sudah ada simulasinya. Untuk memilih arsitek rumah, kebetulan saya beberapa kali akhir-akhir ini mendapatkan job rumah juga. Dan lucunya, bukan di Samarinda, bukan di Kaltim, malah di Palembang, di Medan, sama di Jambi, Bang Dodo. Teman-teman saya, jadi pasarnya kita itu sepertinya temannya teman kita, Bang Dodo. Bukan teman kita, tapi temannya teman kita, Bang Dodo. Iya, iya, iya. Jadi tipsnya memilih arsitek itu, kalau seandainya saya sebagai masyarakat luas, itu pertama jangan ragu dulu berkonsultasi dengan arsitek siapapun yang kita kenal. Tanya-tanya dulu, nggak ada masalah, nggak bayar gitu. Nanti bisa diminta portofolionya, itu tipsnya. Minta portofolionya. Sudah pernah merancang rumah apa saja sih? Gitu.
Nah, saya coba lihat kan Bang Dodo ya, beberapa ini beberapa portofolio rumah yang pernah saya kerjakan. Oke. Beberapa sudah kebangun, beberapa masih kayak gini setengah jadi. Kadang-kadang tuh kalian sudah terbangun tapi nggak lapor Bang Dodo. Memang nggak ada kewajiban juga sih. Yang ini tadi ya, yang ini di Jambi baru proses nih, baru belum mungkin sekarang sedang dicat sih mungkin, tapi kita nggak tahu. Kemudian ini di Medan, nah ini rumah gaya klasik, kalau ini pengennya minimalis. Nah, jadi selera-selera ini pasti sudah dimiliki oleh semua semua orang gitu ya. Ibu bapak semua sebenarnya adalah arsitek juga sebenarnya. Karena ketika saya tanya itu nanti pengen bangun rumah isinya apa saja, pasti kepikiran tuh. Saya maunya 2 kamar tidur, dua kamar mandi, saya maunya ada musola, saya maunya ada ruang tamu yang ada kamar tidur tamunya. Itu berarti ibu dan bapak sudah ada cikal bakal ilmu arsiteknya, tinggal perbedaannya tidak ditekuni saja di bidang itu. Jadi perlu dilihat portofolionya, esentriknya, portofolionya sesuai keinginan kita. Kita pengennya rumah minimalis, ya pernah nggak mendesain rumah minimalis gitu. Kemudian kita pengen rumah klasik, pernah nggak mendesain rumah klasik gitu. Kalau belum pernah, mungkin perlu jadi bahan pertimbangan ke mungkin pilihan arsitek yang lain gitu. Tadi kan memilih arsitek, dia berarti arsiteknya kan ada beberapa nih kenalannya nih, yang dipilih yang mana gitu kan. Nah, kalau ini di Kebumen 3 lantai dan ini modern ya, bangunannya tipikalnya modern minimalis Bang Dodo. Ya, jadi jawabannya Bang Dodo. Tipsnya adalah kesimpulannya melihat portofolionya Bang Dodo. Siap. Oke, tadi saya lihat itu brandnya Pak Hatta ya, Polar ya Pak Hatta ya. Iya betul sekali Bang Dodo. Itu studio saya. Oh siap. Ya, jadi tadi para sahabat Beruang Madu Institute sekalian terkait tentang ini ya, tips dan trik bagaimana memilih arsitek rumah. Nah ini kebetulan alhamdulillah nih Pak Hatta membersamai kita, jadi mungkin nanti bisa langsung juga DM ya ke Pak Hatta untuk bertanya-tanya gitu sekiranya memang ada keperluan atau kebutuhan terkait tentang pemanfaatan keilmuan arsitektur ini. Nah, ini Pak Hatta ternyata lumayan antusias nih pemirsa kita sore ini. Ada lagi pertanyaan dari akun Emi Utami 14. Nah, ini beliau juga dokter nih Pak Hatta. Jadi beliau ini juga satu, iya banyak dokter nih kayaknya nih Pak Hatta. Beliau juga salah satu di kita. Oh iya ya, dokter juga ya. Oh iya betul. Nah, beliau bertanya bagaimana pendapat Pak Hatta dengan desain gambar plus penjelasan gambar yang diberikan secara gratis di YouTube. Oh iya ini ada kalau nggak salah channel terkait tentang ini ya, tentang edukasi ilmu arsitek ini sepertinya. Nah, ini kalau menurut Pak Hatta gimana terkait tentang program mungkin ya yang dimaksud sama Ibu Emi Utami, Ibu Dokter Emi. Bagaimana pendapat Pak Hatta dengan desain gambar plus penjelasan gambar yang diberikan secara gratis di YouTube? Silakan Pak Hatta. Iya. Terima kasih Bang Dodo. Itu Bu Emi itu berarti YouTuber itu Bang Bu Emi ya, si yang punya akun ya. Berarti dia yang pertama dia sah-sah saja sih kalau bagi saya itu sah-sah saja, silakan memberikan penjelasan, bahkan mendesainkan di YouTube itu salah satu bagian dari teknik di arsitektur sebenarnya. Itu sah-sah saja dan itu salah satu bidang ilmu juga. Ada beberapa teman saya arsitek juga beralih menjadi YouTuber, ada juga. Dan tujuannya adalah sambil menyelam minum air gitu Bang Dodo. Jadi kan biasanya kalau yang menghasilkan uang dan yang paling enak ditekuni itu adalah hobi kita sendiri. Dan dia menekuni hobinya sendiri dengan sambil direkam untuk diupload di YouTube. Jadi kalau pendekatan itu fair aja,
Dan tentunya kembali lagi ke tadi, bukan berarti setiap orang yang menonton itu akan membangun rumah sesuai dengan apa yang tampil di YouTube itu, kan tidak. Tidak akan Hmm, ada orang yang mau membangun rumah sama persis dengan orang lain. betul betul Ya, betul. tidak akan ada. Misalnya dia diberikan keleluasaan untuk membangun, pasti dia tidak akan pernah mau membangun sama persis dengan punya orang. Siapa sih yang mau bangun sama dengan orang lain? Pakai baju samaan aja kita rada-rada ya. Iya iya betul betul. Oke, sah-sah aja ya, sama seperti profesi yang lain sebenarnya ya Pak Hatta ya. Ada pilot yang jadi YouTuber juga, contoh kayak Kapten Vincent ya, Vincent yang akhir-akhir ini sangat ramai menjadi rujukan terkait tentang peristiwa musibah yang kita alami di Indonesia alami itu. Beliau kan juga pilot yang jadi YouTuber gitu ya. Terus ada juga Iya, dokter pun juga ada ya Pak Hatta ya, dokter yang YouTuber, bidan yang YouTuber, orang pajak yang YouTuber pun juga ada gitu kan. Jadi apa namanya, mungkin ini bagian dari ya semakin apa ya, menebarkan manfaat gitu ya, bagian dari menebarkan manfaat. betul Bang Dodo. Oke, siap nih Pak Hatta, ada yang kita coba lihat lagi. Oh, ini ada yang bertanya judul sharingnya apa ya Kak? Ini judulnya adalah eh, bangun rumah itu mahal kalau nggak pakai jasa arsitek. Ya, jadi yang kita obrol ini adalah kita perlu untuk melakukan perencanaan gitu sebelum membangun sebuah rumah gitu. Karena rumah ini kan akan menjadi tempat yang kita tinggali, tempat kita bernaung, tempat kita berlindung, dan menjadi tempat kita untuk bercengkrama dengan keluarga gitu ya, merasakan kehangatan dan kebahagiaan. Ya, jadi perencanaan untuk menuju kebahagiaan ini ya salah satunya dengan apa namanya, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam hal membangun rumah ya pastinya berarti kita perlu apa namanya, menggunakan atau perlu berkonsultasi dengan arsitek seperti itu. Oke, ini Iya, Bang. kalau kita lihat nih sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nah, sekarang kembali ke saya nih Pak Hatta. Iya, Pak Hatta, silakan Bang Dodo. bercerita sedikit nih sebelum mungkin kita beberapa menit lagi ya, kita sudah tidak terasa nih Pak Hatta, kita sudah ngobrol kurang lebih 52 menit. Wah, nggak terasa nih. Asik banget soalnya. Nah, sebelum kita tutup nih Pak Hatta, saya pengen apa namanya, bertanya terkait bukan rumah ya Pak Hatta ya, tetapi lebih lebih tepatnya infrastruktur atau fasum, infrastruktur yang sifatnya fasum atau fasilitas umum gitu. Nah, tadi juga berkaitan pastinya dengan yang ditanyakan oleh salah satu pemirsa kita ya, tadi apa hubungannya atau kaitannya dengan teknik sipil gitu. Nah, kalau yang namanya fasum ini kan kalau tidak salah itu berada di pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum ya kalau nggak salah ya, di bawah pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, sejauh mana interaksi atau hubungan antara, dalam hal ini mungkin difasilitasi oleh apa ya, komunitasnya arsitek itu Ikatan Arsitek Indonesia ya Pak Hatta ya. Iya, betul. Betul Nah, Bang Dodo. terkait dengan kita kan pasti membutuhkan fasilitas-fasilitas umum yang apa ya, tahan lama gitu ya, yang tidak menghabiskan banyak anggaran untuk perbaikan dan renovasinya. Pasti di sini membutuhkan peran perencanaan yang baik gitu. Nah, sejauh mana nih hubungan antara pemerintah gitu ya dengan Ikatan Arsitek Indonesia dalam hal ini? Iya. Eh, Ikatan Arsitek Indonesia itu adalah sebuah asosiasi ya Pak Dodo ya. Asosiasi profesi yang dia adalah satu dari sekian banyak asosiasi bernaung di bawah Kementerian PUPR juga pengawasannya. Dan kemampuannya Ikatan Arsitek Indonesia ini adalah memberikan saran, itu yang paling optimal seperti itu Bang Dodo. Jadi bukan berarti menghakimi, bukan, tapi memberikan saran terkait terhadap mungkin kepada DPR,
mungkin melalui media cetak. Jadi dengan membawa logo IAI-nya, Ikatan Arsitek Indonesia-nya, memberikan saran dan masukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas umum atau proyek-proyek yang pernah dikerjakan pemerintah yang itu dipakai oleh halayak banyak. Nah, jadi metodenya dengan memberikan saran itu tadi Bang Dodo ya, dan juga memberikan penilaian. Kan tetapi kalau terkait bagaimana fasilitas yang rusak atau fasilitas yang tidak semestinya, kok tidak rasanya efeknya sedikit ya ke masyarakat ya misalnya gitu ya, itu lebih kepada pemerintahnya Bang Dodo. Kita bisa lihat sendiri bagaimana ketika itu tadi ada arsitek yang jadi yang jadi aktor tadi Bang Dodo ya. Nah kan ada juga tuh arsitek jadi wali kota, arsitek jadi gubernur, ada juga tuh. Nah, itu kan beda Bang Dodo ya. Ya kawan-kawan semua pasti merasakan lah bagaimana kota lain kok majunya pesat banget, perkembangan kotanya pesat banget, terasa infrastrukturnya, kok kota kita ngecor jalan terus aja ya gitu. Iya. itu salah satu juga kenapa saya tidak mau mengatakan bahwa harusnya yang menjadi wali kota itu harus arsitek, enggak juga begitu Bang Dodo ya. Tapi ini memang ada bedanya Bang Dodo. Gitu Bang Dodo. Oke, iya betul. Ya, jadi memang kalau dari hasil bincang-bincang kita ini ya terutama ya pemerintah ya kalau dalam hal membangun infrastruktur memang sangat ya mungkin bagian dari prosedur lah seharusnya ya, untuk selalu berkomunikasi kemudian bersinergi dengan berbagai macam pihak yang memiliki kapasitas ya yang mumpuni dalam rangka untuk pembangunan, karena memang yang namanya pembangunan ini kan akan dirasakan gitu ya oleh masyarakat, dan sumber dananya pun juga dari masyarakat gitu ya, dalam hal ini pajak gitu. Dan kita semua berharap gitu ya, kita semua berharap bahwa penggunaan pajak ini betul-betul tidak hanya pengumpulannya saja yang optimal, tetapi juga penggunaannya juga harus optimal. Dan salah satu untuk mengoptimalkan penggunaan ini ya itu tadi ya, kembali lagi ke obrolan kita pada sore hari ini ya Pak Hatta ya. Oke, siap. Baik Pak Hatta, alhamdulillah sudah banyak hal yang kita obrolin dan banyak sekali tips dan trik yang dibagikan kepada sahabat Beruang Madu Institute. Nah, untuk yang terakhir nih Pak Hatta, mungkin ada closing statement atau pernyataan terakhir untuk menutup acara kita pada sore hari ini. Silakan Pak Hatta. Ya, jadi untuk sahabat Beruang Madu semua, bahwa untuk kita kembali ke judulnya ya, bahwa mahal nggak sih pakai jasa arsitek gitu ya. Jadi sebenarnya kita itu kalau tidak pakai jasa arsitek, kita nggak tahu biaya itu apakah nanti melampaui budget kita sekarang. Kemudian kita juga nggak tahu apakah nanti kalau udah dibangun sesuai keinginan atau tidak. Kita juga nggak tahu apakah nanti rumah itu bisa direnovasi, apakah diperluas dengan mudah gitu ya. Apakah bisa diperluas dengan mudah. Gitu. Kita juga nggak tahu apakah nanti tukangnya nanti membangun dengan sepantasnya. Misalnya ukuran tiangnya yang harusnya 15 cm kali 15 cm, tapi mungkin dibuat lebih besar sehingga boros biaya. Atau fondasinya yang harusnya cukup menggunakan ukuran 100 kali 100 tetapi dibangun lebih dari itu ukurannya sehingga over budget. Atau sebaliknya, underrated. Seharusnya tiangnya ukurannya 15 kali 15 malah dibangun 8 kali 8 atau 10 kali 10 sehingga kekuatannya menjadi kurang dan itu berdampak bahaya untuk ke depan. Jadi itu yang kita tidak tahu. Nah, dengan adanya jasa arsitek itu kita bisa mensimulasi, Bapak Ibu Bapak semua bisa mensimulasi, bisa tahu bangunannya nanti akan jadi seperti apa, kelebihan dan kekurangan bangunan itu jadi seperti apa, bahkan bisa melihat langsung simulasi videonya nanti bagus atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak,
perlu dirubah lagi, bisa dirubah-rubah dulu sebelum peletakan batu pertama, bahkan sebelum pembelian material pertama, Ibu Bapak semua. Nah, itulah bedanya menggunakan jasa arsitek atau tidak. Berkonsultasilah dulu, karena itu tidak bayar, dan dengan adanya konsultasi, nanti arsitek pasti akan menyesuaikan dengan budget-budget yang Ibu Bapak semua miliki gitu. Jadi setelah berkonsultasi kita pasti akan tahu uh, langkah kita ke depannya bagaimana. Akan diedukasi, akan dibimbing oleh arsiteknya. Jadi jangan stigma buruknya hilangkan dulu. Bersahabatlah dengan arsitek, karena arsitek itu adalah orang yang mengerti betul tentang rumah tinggal yang akan kita tinggali selama-lamanya. Itu Bang Dodon. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Hatta sudah berbagi bersama kami pada sore hari ini, dan segenap pengurus mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Hatta ya yang telah berkenan memberikan atau membagikan pengalamannya bersama kita semuanya. Dan alhamdulillah nih Pak Hatta barusan ada pemirsa yang minta kontak personnya Pak Hatta ini ya. Ya silakan nanti bisa di DM ke akun YouTube Pak Hatta ya, di Hatta Mustafa ya Pak Hatta ya, nanti bisa di search di Instagramnya, dan bisa langsung DM ke Pak Hatta terkait tentang perencanaan pembangunan perumahannya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hatta Mustafa, dan kami mendoakan semoga Pak Hatta selalu sehat ya, Pak Hatta sekeluarga selalu sehat, selalu dimudahkan urusannya, dan dilancarkan segala pekerjaannya. Dan tentunya juga kepada seluruh pemirsa yang hadir pada sore hari ini, semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh Pak Hatta kepada kita semua. Dan jangan lupa pekan depan kita akan lanjut lagi dengan program Bincang Mingguan Inspiratif atau BMI, dan kita akan hadir lagi dengan program yang lain, yaitu Ngedate ya. Nama programnya adalah Ngedate. Ngedate itu ngebincangin data untuk edukasi. Nah, ini juga program yang keren banget nih. Nanti teman-teman Beruang Madu Institute dan teman-teman semua bisa hadir dalam kegiatan tersebut yang akan kita laksanakan secara Zoom pada Selasa malam ya. Nanti silakan dipantau di IG kami, dan juga nanti akan ada juga bedah buku di akhir bulan ini, dan mudah-mudahan ini semua membawa manfaat untuk kita semuanya. Baik, terima kasih kepada Pak Hatta dan juga kepada pemirsa semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga Pak Hatta. Sehat-sehat selalu ya Pak. Terima kasih Pak Direktur ya, Pak Arif. Iya, ada Pak Direktur tadi, Coach Arif juga hadir dari Pak Hatta menyimak. Siap. Makasih Pak Hatta. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.